Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu tim asesor pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT. Perkenalkan, nama saya Nijusi Homanik STMT dengan NIDN 1107128501. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Rekayasa Geologi di Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video unjuk kerja proses pembelajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknik Eksplorasi Migas dengan kode mata kuliah MKK 4702. Dengan bobot 2 SKS yang diampu pada semester genap untuk mahasiswa tingkat 4 atau semester 4. Dengan basic keilmuan saya sebagai dosen tetap di program studi Rekayasa Geologi, mata kuliah Eksplorasi Migas akan mengajarkan mahasiswa cara berpikir seperti seorang detektif bumi untuk menemukan cadangan minyak dan gas di bawah permukaan, di mana geologi merupakan fondasi ilmiah utama di dalam mempelajari struktur yang ada di bawah permukaan bumi. Sedangkan eksplorasi migas merupakan aplikasi praktisnya untuk pencarian minyak dan gas bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan ilmu dasar geologi dan pendukung ilmu eksplorasi di dalam ilmu perminyakan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami prinsip dasar dalam kegiatan eksplorasi migas dan mengetahui cara pencarian minyak dan gas bumi dengan beberapa metode eksplorasi yang ada maupun yang sedang berkembang di dunia industri. Secara khusus, pada video pengajaran kali ini, saya akan membahas topik pertama pada mata kuliah eksplorasi migas, yaitu topik pendahuluan eksplorasi migas. Pada topik ini, akan membahas pentingnya kegiatan eksplorasi migas di dalam keberlanjutan kegiatan industri migas dan data-data yang akan didapatkan di dalam kegiatan eksplorasi tersebut. Pada proses pengajaran ini, saya lakukan dengan menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan total bobot penilaian pada mata kuliah ini sebesar 100% berasal dari teori yang terdiri dari kehadiran mahasiswa sebesar 10%, tugas mahasiswa 20%, ujian tengah semester mahasiswa sebesar 35% dan nilai dari ujian akhir semester sebesar 35%. Demikian informasi yang saya sampaikan untuk pengantar dari video pembelajaran mata kuliah eksplorasi migas. Mari kita saksikan cuplikan proses pengajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Oke, jadi hari ini kita akan mulai masuk ke materi kita untuk mata kuliah eksplorasi migas. Dimana pada hari ini saya akan memanfaatkan kalian untuk pengenalan tentang apa itu eksplorasi migas. Harapannya adalah tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mengerti bahwa di dalam sebelum kita melakukan suatu produksi minyak oil and gas, kalian akan melakukan kegiatan yang namanya kegiatan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini bertujuan untuk melakukan pencarian reservoir yang ada di bawah permukaan. Nah, kegiatan-kegiatan eksplorasi ini diliputi oleh beberapa tahapan. Dan tahapan-tahapan inilah dan bagaimana metode-metode dalam eksplorasi migas inilah
Di dalam suatu lapangan, ketika kalian nanti terjun ke dunia lapangan dan kalian berlaku sebagai seorang engineer perminyakan ataupun petroleum engineer, kalian akan diperhadapkan oleh beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di lapangan tentang berapa kedalaman ataupun interval daripada oil and gas yang terdapat di subsurface. Yang kedua, apa saja jenis batuan reservoir yang menjadi wadah dari suatu fluida tersebut. Yang ketiga biasanya muncul adalah apa fluida yang mengisi dari rongga yang menduduki suatu batuan reservoir, dan bagaimana relasi konsentrasi dari oil and gas tersebut serta water atau air yang ada di dalam suatu batuan reservoir tersebut, dan thickness atau ketebalan daripada zona perforasi dalam suatu sumur. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam suatu kegiatan eksplorasi migas yang goalnya itu adalah berapa sih kemampuan produk ataupun produksi dari suatu sumur tersebut. Tujuannya jelas ya, kalian melakukan suatu pengeboran, kalian melakukan suatu suatu kegiatan produksi, tujuannya adalah berapa sih kemampuan sumur itu untuk mengeluarkan oil and gas. Itu tujuannya. Nah, untuk menjawab ini semua, kalian perlu melakukan suatu kegiatan eksplorasi migas. Oke, introduksi. Di mana tahapan awal di dalam suatu kegiatan eksplorasi migas itu adalah kalian berhasil menemukan suatu endapan reservoir berdasarkan dari pengeboran eksplorasi. Pengeboran eksplorasi sendiri itu outputnya adalah berupa cutting dengan core. Ini adalah bentuk cutting. Cutting itu bahasa Indonesia adalah serbuk bor. Serbuk yang keluar dari lubang pemboran hasil dari kegiatan pengeboran. Jadi ibaratnya ketika kalian melakukan pemboran ini akan ada mata bornya, dan mata bornya ini akan menggerus perlapisannya. Perlapisannya itu akan naik ke permukaan melalui angulus dalam bentuk cutting. Inilah yang disebut dengan namanya cutting atau serbuk bor. Oke? Selain cutting atau serbuk bor, dari hasil kegiatan eksplorasi ini juga akan menghasilkan yang suatu sampel yang namanya core atau inti bor. Core itu adalah seperti ini, seperti lontong ataupun lemang. Mungkin tahu ya, lemang ya sebagiannya, ataupun lontong seperti itu. Tetapi di dalam core ini akan teridentifikasi berapa ketebalan dari masing-masing litologinya. Hasil daripada pengeboran ini juga bisa berupa di dalam suatu bentuk yang namanya logging, atau di sini disebutkan dengan metode seismik. Logging sendiri bisa dalam bentuk gamma ray, bisa dalam bentuk resistivity, porosity, dan lain sebagainya. Oke, hal ini merupakan input daripada kegiatan eksplorasi yang menjadi input kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi di slide sebelumnya. Paham ya? Oke, nah jadi data-data yang akan kalian dapatkan di dalam suatu kegiatan eksplorasi itu adalah contohnya tadi cutting. Apa itu cutting? Serbuk bor. Ada core atau inti bor yang tadi. Ada matlock. Nah, matlock sendiri itu terdiri dari ROP, WOB, RPM, mat weight ataupun berat lumpurnya, temperatur mat atau suhu daripada lumpurnya, dan deskripsi daripada cutting sendiri. Ini adalah data-data yang ada di dalam suatu matlock. Dan ada land law seperti ada gamma ray law, ada spontaneous potential law, ada resistivity, ada bulk density atau density law, ada neutron law atau neutron porosity, ada sonic law, dan ada Caliter law. Oke, nah data yang ini menjadi acuan kalian untuk mengetahui berapa sih volume yang ada di dalam suatu batuan reservoir tersebut, dan
jenisnya apa sih fluida yang ada di dalam batuan reservoir tersebut, serta datanya yang setelah itu adalah pressure test. Nah, di dalam engineering petroleum ini pressure test ini sangat diperlukan karena kalian akan berhadapan dengan yang namanya suatu tekanan, baik tekanan reservoir maupun tekanan pembuangan. Itu perlu kalian tekan. Data-data inilah yang menjadi data eksplorasi di dalam suatu kegiatan eksplorasi gas. Oke? Oke. Nah, jadi ini saya memberikan suatu ilustrasi bagaimana kalian dapat mengidentifikasi suatu batuan itu mengandung reservoir atau tidak berdasarkan dari data-data logik yang ada. Pertama, kalian kenal namanya batuan. Kalian sudah kenal ya namanya batuan sedimen. Mungkin di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah geologi migas, bahkan yang paling dasar dalam mata kuliah geologi dasar, ini kalian kenal jenis-jenis batuan. Ada berapa jenis batuan? 3. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Di mana reservoir sendiri itu berada di batuan sedimen. Kalian sudah juga mengenal itu di dalam mata kuliah geologi migas. Apa itu batuan sedimen? Ya, ada sedimen klasik dan ada sedimen non klasik. Nah, ibaratnya kalian sudah punya bekal ini, di mana kalian sudah dapat mengidentifikasi suatu jenis batuan. Oke, batuan sedimen tersebut. Nah, dari jenis batuan tersebut, maka kalian bisa mengklasifikasi apakah jenis batuan sedimen ini masuk dalam batuan sedimen, masuk dalam batuan reservoir atau non reservoir. Ingat ya, di mata kuliah yang sebelumnya, nanti kalian dapat di mata kuliah geologi migas, ada yang namanya batuan reservoir dan batuan non reservoir. Seperti kalau clay bukan non reservoir, silt. Nah, batuan reservoir itu contohnya adalah batu pasir, batu gamping, ya, seperti itu. Nah, dalam sudah kalian mengidentifikasi suatu jenis batuan, apakah dia itu batuan reservoir dengan non reservoir, maka kalian akan mengidentifikasi selanjutnya adalah ketika kalian mendapatkan batuan reservoir, kalian akan mendeteksi apakah di dalam batuan reservoir ini terdapat hidrokarbon dan air. Ingat bahwa batuan reservoir seperti contohnya adalah batu pasir itu memiliki yang namanya porositas. Porositas batuan merupakan kemampuan suatu batuan untuk menyimpan fluida. Fluida ini bisa hidrokarbon, bisa sih water. Oke? Seperti itu. Kalian akan melihat dari memilih apakah dia hidrokarbon atau water, ini merupakan hasil dari analisis data log. Oke? Ketika kalian sudah tahu batuan, kalian mau tahu itu batuan reservoir atau batuan non reservoir, kalian dapat menganalisisnya dari data logging gamma ray. Gamma ray fungsinya adalah kalian dapat mengklasifikasi apakah dia shell ataupun non shell, batuan reservoir ataupun batuan non reservoir. Oke? Setelah itu kalian menggunakan log resistivity untuk mengetahui apakah dia itu hidrokarbon ataupun water. Oke? Setelah kalian mendeteksi apakah dalam batu reservoir ini ada hidrokarbonnya, kalian akan mendeteksi kembali apakah hidrokarbonnya ini dalam bentuk gas ataupun oil. Biasanya dengan menggunakan yang namanya logging porositas, density, dan neutron. Log neutron dan log porositas maupun log densitas. Nah, ini akan mengidentifikasi apakah dia gas dari oil itu berdasarkan dari log porosity tersebut. Log porosity konsepnya itu adalah kayak log density, itu adalah log porosity. Di mana log density ini akan membedakan atau membaca fluidanya, hidrokarbonnya berdasarkan dari densitas daripada si fluida tersebut. Sama nggak densitas antara oil dan gas? Beda. Mana yang lebih kecil? Oil atau gas? Oke, benar. Oil dan gas. Jadi gas memiliki density yang lebih kecil daripada oil. Dan oil memiliki densitas yang lebih besar atau lebih kecil daripada water.
densitas daripada fluida, kita bisa menentukan apakah hidrokarbonnya ini dalam bentuk fase gas ataupun oil. Jadi ini adalah tahapannya. Setelah itu baru kalian bisa menghitung volume daripada berapa gas ingressnya dan oil ingress untuk selanjutnya dilakukan kegiatan produksi. Paham ya? Jadi saya ulangi kembali, di dalam suatu mengidentifikasi namanya petrofisik. Namanya petrofisik, kalian akan mengidentifikasi suatu batuan sedimen. Kita tidak berbicara di batuan yang lain. Batuan sedimen ini, apakah batuan sedimen ini memiliki merupakan batuan reservoir ataupun non reservoir berdasarkan dari tadi data log gamma ray. Oke, setelah kita menemukan dia adalah batu reservoir, kita akan menentukan apakah reservoir ini adalah fluidanya adalah hidrokarbon ataupun water. Itu berdasarkan dari log resistivity. Oke, kemudian setelah kita menemukan bahwa di dalam batuan reservoir ini terdapat hidrokarbon, kita mau menentukan hidrokarbon ini dalam fase oil atau gas dengan menggunakan log porositas yang memanfaatkan sifat densitas batuan tersebut atau sifat fluida tersebut. Oke, dan barulah kita bisa menghitung yang namanya volume gas ingress dan oil ingress. Oke, paham ya? Nah, berikut saya paparkan. Ini yang saya kenalkan. Berikut saya kenalkan supaya kalian bisa lebih mengenalnya nanti di materi-materi selanjutnya bagaimana data-data logging tersebut. Berikut adalah tampilan untuk data logging yang ada. Nanti di dalam suatu data log itu ada beberapa pembacaan log. Ada yang cuma satu, ada yang tidak, dikenal dengan yang namanya triple umum. Nanti kita akan lebih bahas untuk materi selanjutnya. Di mana untuk yang pertama ini yang warna hijau ini adalah log gamma ray. Tadi gamma ray buat apa? Menentukan jenis batuan reservoir ataupun non reservoir. Dan yang ini adalah resistivity yang warna merah, di mana ini untuk menentukan apakah batuan reservoir tersebut memiliki hidrokarbon atau water. Oke, dan ini adalah log porosity, baik itu dia ini adalah neutron porosity, neutron log maupun dia ini adalah density log. Yang biru dengan yang merah. Crossover antara porosity log, antara density log dengan neutron log, inilah yang menunjukkan apakah hidrokarbon tadi berupa oil atau gas. Karena mereka memanfaatkan sifat densitas dan neutron di dalam suatu fluida. Paham ya? Paham? Oke. Next, yang ini adalah kaliper lognya. Dan yang ini adalah electrical lognya atau resistivity log. Karena resistivity ini konsepnya adalah dia akan membaca suatu batuan itu berdasarkan sifat resistennya suatu batuan tersebut terhadap gelombang suara. Dan ini adalah density log yang warna merah ini, yang dia akan membaca suatu fluida berdasarkan dari density dari jenis fluida tersebut. Dan ini adalah neutron log, yang dimana crossover antara density log dengan neutron log inilah terdapat suatu fluida, gas atau oil seperti itu, ya. Oke,
antara yang ini adalah porosity lock dan ini adalah density lock. Oke, yang satu kolom ini adalah porosity lock. Porosity lock itu ada dua, density lock dengan neutron lock. Sorry. Ini adalah neutron lock, ini adalah density lock. Oke, nah apabila terjadi crossover, artinya persilangan antara kedua loading ini, maka disitu bisa mengidentifikasikan fluida yang ada di dalam reservoir tersebut. Seperti itu. Oke, kalau yang kuning ini mengartikan bahwa dia adalah oil. Sorry gas. Dia mengartikan dia ini adalah gas. Dan yang ini yang kecil dia mengartikan dia itu adalah oil. Oke, dan sedang ini ada crossover tapi tidak terlalu banyak. Di sini mengartikan dia adalah water. Jadi di dalam sumur ini itu ada water, ada oil dan ada gas. Jadi crossover antara crossover antara neutron lock dengan density lock itu merupakan fluida. Seperti itu. Mereka pembacaannya berdasarkan dari neutron atau neutron yang ada di dalam fluida tersebut dan densitas yang ada di dalam fluida tersebut. Itu yang akan dibaca sehingga terjadi crossover. Oke, contohnya tadi saya katakan kalau yang depresinya ke sini ini adalah batuan reservoir. Ketika dia batuan reservoir, berarti di sini dia memiliki resistivity yang sangat rendah. Sehingga di sini ketika kita connect lagi ke dalam porosity lock ini, maka di sini ada fluida dan ternyata di sini ada crossover. Oke, jadi untuk well logging itu biasanya mereka menggunakan 3 jenis logging. Gamma ray, resistivity dengan porosity lock. Itu adalah well logging. Nanti beda lagi dengan LWD, logging well drilling. Itu berbeda lagi. Mereka tidak memakai 3 grafik, cuma memakai kurang lebih 1 atau 2 saja. Oke, tentang mungkin nggak misalnya apabila sebuah batuan reservoir, kan kita tahu bahwa batuan reservoir itu adalah batuan yang mampu menampung sebuah daya fluida. ya. Jadi mungkin nggak sebuah reservoir yang kita temukan di bawah tanah itu tidak memiliki fluida, istilahnya dia kosong, baik itu dia tidak menampung hidrokarbon ataupun water. Oke, seperti itu ya. Jadi kita masih berbicara di batuan sedimen ya. Oke, tetap kita kembalikan ke konsepnya bahwa batuan sedimen itu merupakan batuan yang memiliki suatu perlapisan, di mana perlapisannya ini mengandung yang namanya ukuran butir. Ukuran butir sendiri posisinya itu adalah suatu pori-pori dalam batuan yang mampu untuk menampung fluida. Ingat, kalau tadi Spontan bilang apakah mungkin di bawah permukaan itu tidak ada waternya, tidak ada fluidanya atau oilnya, itu saya jawab mungkin. Ya, saya jawab mungkin karena sifatnya karena sifatnya oil and gas itu akan senantiasa bermigrasi. Tetapi apakah tidak ada waternya? Itu saya tidak bisa jawab tidak mungkin. Karena di bawah permukaan kita ini ada yang namanya air formasi. Air yang terbentuk pada saat proses pengendapan. Air yang terbentuk pada saat proses terbentuknya batuan sedimen tersebut. Oke, ingat proses dari sedimen kemarin, mulai dia dari erosi ke transportasi hingga dia mengalami suatu pengendapan. Dia di sini akan membawa yang namanya juga media-media ataupun material-material sedimen yang lainnya, dan ini akan menangkap si air formasi tersebut. Jadi kembali ke pertanyaan Sota, apakah mungkin di bawah permukaan itu tidak terdapatnya oil and gas? Itu bisa dikatakan mungkin, ya. Tetapi apakah di bawah itu juga tidak bisa menangkap yang namanya water? Itu tidak. Ya, artinya senantiasa
PDD UKTPT yang saya hormati, demikianlah video unjuk kerja proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Eksplorasi Migas. Seluruh rangkaian proses pengajaran ini dirancang untuk memastikan capaian pembelajaran dapat terdelivery atau tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa, interaksi antar dua arah tetap terjaga, dan asesmen yang diberikan dapat terukur secara objektif. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam video ini. Oleh karena itu, masukan dan kritik serta saran yang membangun dari Bapak dan Ibu tim asesor sangat saya harapkan demi peningkatan kualitas pengajaran saya di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak dan Ibu tim asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.